Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang paling enak itu adalah melihat langit. Bukan langit yang di atas kepala kita teman-teman, tapi lebih dari itu. Tahu nggak langit apa? Langit yang ada dalam senyuman kita sendiri. Coba deh sekarang juga kita senyum dulu yuk. Dengan kita tersenyum walaupun sendirian, ngerasa gak sih seolah-olah kita itu melihat langit kehidupan yang paling indah. Nah, saya doain nih, siapapun kamu yang lagi nonton ini kemudian bisa tersenyum sedikit aja, saya doain ya, senyum itu menjadi senyum yang abadi karena membuat kamu semakin banyak mengundang orang-orang yang bikin kamu semakin bahagia ya, semakin merasa dihargai ya, dan yang paling penting membuat diri kamu ngerasa bahwa kelahiran kamu di dunia ini tidak sia-sia karena adanya mereka, orang-orang yang tulus mengasihimu. Setuju? Kalau setuju katakan amin. Saya pengen kamu mengamini doa untuk diri kamu sendiri. Nah, ini menarik banget nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang ada kaitannya dengan permasalahan orang lain ya. Karena ini kisah Quora, sebuah kisah yang pasti akan saya ambil dari kisah orang lain dan kita pecahkan di sini bersama. Ya, betul. Jadi kalau kamu penonton baru, ini bingung channel ngomongin apa, kita ngobrol tentang kehidupan, tapi saya akan ngajak ngobrol kamu seperti layaknya seorang sahabat. Kita pecahin bareng di sini, kamu cukup jawab dalam hati aja kalau seandainya kamu di posisi sahabat dia. Ada sahabat kamu lagi punya masalah seperti ini, gimana sih solusi kamu? Karena tahu nggak, semakin kita jago memecahkan masalah orang, semakin jago juga loh. Suatu hari nanti, kamu memecahkan masalah hidup kamu sendiri. Gak percaya? Yuk kita bahas nih. Ini sebuah topik yang seru banget. Bahkan anehnya seringkali dialami oleh kamu juga. Begini, teman-teman coba kamu dengarkan suara saya lebih cermat deh. Kamu mendengar gak sih ada seperti suara tautan-tautan serangga di sekitar saya? Nah, ini dia. Ini sengaja saya jadikan background suara alam untuk kamu. Tahu gak kenapa? Teman-teman, sekarang saya mau tanya. Kamu jawab dalam hati aja. Maaf nih kalau ini lagi-lagi menampar kamu banget ya. Pernah gak sih belakangan ini diri kamu ngerasa jadi orang kok beda banget? Saya ulangi ya. Belakangan ini pernah gak diri kamu ngerasa jadi orang kok beda banget gitu loh? Bedanya tuh bukan karena bajunya beda, bukan karena kesukaan makanannya beda, bukan ya. Tapi ada sebuah hal yang gak bisa dijelaskan. Kayak perasaan yang bikin kamu ngerasa kayak, aku kok ngerasa beda ya tiba-tiba dari mereka. Bahkan maaf nih, pernah gak sih kamu ngerasa beda tiba-tiba banget sama pasanganmu sendiri, sama temen deket kamu sendiri, atau bahkan sama orang tua sendiri nih? Pernah gak? Kalau pernah, coba tuliskan di komentar, wah ini saya pernah banget mas. Biar saya tahu bahwa kamu nih, orang yang digiring Tuhan untuk saya tolong di video ini. Ini menarik loh. Nah ini juga yang ternyata secara tidak sengaja saya baca ya. Saya baca di salah satu portal berita online. Banyak banget teman-teman orang tuh seperti kamu. Bener. Gimana mas maksudnya? Diri kamu kan tadi barusan ngaku nih. Ngerasa jadi orang mendadak beda. Kenapa ya? Kok kita bisa ngerasa berbeda dan apakah itu bahaya mas? Saya kasih tahu ya. Yes, itu bahaya. Saya ulangi, teman-teman maaf nih, saya kasih tahu dulu di bagian depan. Jadi tolong tonton video ini sampai habis karena saya akan kasih tahu nanti daging per dagingnya gimana cara mengatasi ini. Ini seru banget. Pertama, kenapa ini bahaya mas? Bukannya kalau kita ngerasa beda itu sebuah hal yang wajar aja ya, namanya manusia. Iya, benar kamu. Itu biasa dan setiap manusia pasti berbeda. Setuju, 100 deh buat kamu. Tapi sayangnya, sekarang lihat diri kamu sendiri deh, kita nggak usah ngelihat orang lain. Belakangan ini pernah nggak sih kamu ngerasa kesepian karena ngerasa berbeda? Belakangan ini pernah nggak sih kamu maaf nih menangis sendiri di saat sendirian, dalam hati nangisnya ya, karena ngerasa berbeda? Sebuah hal yang seolah-olah kamu berusaha anggap normal, tapi maaf ya, kayaknya batin ini, jiwa ini nggak sanggup gitu loh. Diri kita udah berusaha kuat, diri kita udah menonton motivasi ini, motivasi itu, inspirator ini, inspirator itu. Tapi kok rasanya kayak gak bisa untuk mengatakan bahwa ya aku kuat, ya aku mampu.
Sampai diri kita, ya maaf, selama ini selalu menghadapi kehidupan rasanya palsu banget gitu. Ya, padahal kita lagi sedih, kita harus senyum. Kita lagi banyak masalah, kita harus ketawa. Kita lagi ngerasa sendirian, sok-sok jadi orang yang asik di depan sosmed, di depan teman-teman gitu. Bener gak sih? Maaf deh, itu kamu bukan. Gak usah tulis di komentar, jawab dalam hati aja. Renungkan pertanyaan saya secara mendalam, apakah ini benar-benar kamu banget? Renungkan. Nah sekarang, kalau kamu sudah merenungkan dan berkata, iya mas, ini bener lagi. Bahkan belakangan ini mungkin kamu sering bengong, itu juga termasuk ya. Itu juga termasuk dari efek samping atas hal yang kamu alami saat ini, yaitu ini, ngerasa berbeda. Nah sekarang gimana cara saya bisa mengobati diri saya mas? Saya ini bingung. Nah ini saya baca dulu kisahnya ya, intinya aja nih biar gak panjang. Jadi orang ini yang saya baca, dia itu merasa hidupnya itu sebatang kara. Walaupun di kiri kanannya dia mengaku ada banyak teman. Walaupun dalam hidupnya selama ini dia pun mengaku nih, penghasilannya oke banget teman-teman. Ibarat kata, kalau soal duit gak masalah dah. Tapi kok kenapa ya dia tiba-tiba ngerasa sedih sendiri? Itu yang jadi topik yang menjadikan masalah dia heboh di dunia maya. Nah sekarang, untuk bisa mengobati ini, saya harus kasih tahu dulu kenapa penyebabnya. Ya, kita nggak boleh mengobati sesuatu kalau kita nggak tahu kenapanya. Itu prinsip saya. Simple kok. Kamu tahu nggak kenapa ini bisa terjadi sama hidup kamu dan sama orang yang cerita nih di sosmed yang saya baca? Sama. Mereka merasa seperti itu karena satu, mereka sadar bahwa diri mereka ternyata tidak sama lagi dengan lingkungannya. Sekarang saya mau tanya sama kamu, jawab jujur. Salah nggak kalau tiba-tiba kita ngerasa nggak sama orang-orang di sekitar kita? Salah nggak sih kalau kita ngerasa nggak sama orang tua kita lagi, nggak kayak dulu? Salah nggak sih kalau kita nggak ngerasa sama lagi seperti diri kita yang dulu nih sama pasangan kita, sama teman-teman kita? Salah nggak sih kalau kita ngerasa beda teman-teman? Jawab jujur deh. Jawabannya sederhana. Salah. Loh, kok salah mas? Iya salah. Salah kalau di saat kamu ngerasa berbeda, diri kamu menganggap bahwa semua adalah salah diri kamu. Ini yang jadi perkara. Udah, sekarang kita nggak usah sok kuat, nggak usah sok jadi malaikat suci deh. Saya mau tanya lagi, diri kamu sering nggak sih belakangan ini nyalahin diri sendiri? Diri kamu sering gak sih belakangan ini nyakitin diri sendiri, jambak-jambak diri sendiri? Gak usah bohong sama saya. Di saat kamu lagi marah, berapa banyak barang yang kamu banting? Di saat kamu lagi marah, berapa cacian yang kamu cacikan kepada dirimu sendiri? Jawab jujur. Kenapa saya tanya begini? Semakin hebat amarah kamu di saat kamu marah, apalagi di saat kamu marah, kamu mencaci dirimu sendiri sangat-sangat hebat. Kamu menyakiti dirimu sendiri dengan sangat-sangat hebat. Di saat itu, dalam diri kamu ada luka yang intinya, dasarnya adalah aku benci diri ini. Betul apa enggak? Benar enggak bahwa di dalam diri kamu belakangan ini ada satu kalimat yang intinya adalah aku benci diri ini? Itu dia biang keroknya teman-teman. Biang keroknya adalah kalimat aku benci diri ini. Dari kalimat aku benci diri ini, diri kamu jadi ngerasa bahwa bedanya aku itu karena aku bodoh. Karena aku tidak bisa menjadi orang yang sama dengan mereka, karena aku aneh. Nah sekarang kalau begitu, berarti yang harus kita bedah lebih dalam. Ini seru nih. Kenapa kalimat aku benci diri ini bisa ada ya mas? Itu penyebabnya kenapa? Ini yang kita bedah. Sederhana. Coba ingat-ingat masa lalu kamu deh. Saya ulangi, coba ingat-ingat lagi masa lalu dalam hidup kamu. Pernah gak di masa lalu, terutama di waktu kecil tuh, diri kamu menghadapi pembulian yang nyakitin banget? Pernah gak di waktu kecil, diri kamu ngelihat orang tua bertengkar hebat di depan mata kamu, pertengkarannya nakutin banget atau bikin kamu sedih banget? Nah itu dia.
Segala sesuatu yang nyakitin batin kita waktu kecil, itu loh yang membuat kita jadi benci sama diri ini. Bener nggak? Coba nih yang sekolah psikologis. Betul kan perkataan saya? Di saat kita menghadapi hidup, apapun yang kita alami sekarang di waktu dewasa teman-teman, itu adalah hasil dari apa yang kita alami dulu sewaktu kita kecil. Bener nggak? Nah sekarang coba kalau bisa kamu ingat-ingat terus tulis di kertas dulu deh. Tulis apa mas? Tuliskan hal-hal nyakitin apa sih yang dulu pernah terjadi di waktu kecil. Perkataan apa yang kamu ingat tuh nyakitin banget. Misal, nih saya ambil contoh ya. Pernah ada orang yang waktu kecil dia tuh dibully. Dibulinya kenapa? Karena dia punya orang tua teman-teman, yang bekerjanya tuh sebagai seseorang yang tidak sama dengan orang tua teman-temannya. Saya nggak boleh nyebutin apa, pokoknya pekerjaan itu nggak sama lah. Dibully sama teman-temannya. Wih, dasar bapak kamu adalah seseorang X gitu. Dibulinya tuh bener-bener sampai si anak ini malu teman-teman. Sampai akhirnya dia berkembang menjadi seorang yang pemalu. Coba bagi kamu yang pemalu, pasti di dalam diri kamu ada sebuah cacian yang pernah terjadi di masa lalu, bukan? Kalau kamu pernah jadi orang yang dipermalukan di waktu kecil, kamu akan berkembang jadi orang yang pemalu. Udah itu aja. Kalau kamu pernah menjadi orang yang serba salah waktu kecil, kamu akan berkembang jadi orang yang pendiam, tapi bukan karena kamu suka diam, tapi karena ngerasa diam itu lebih aman. Betul gak? Kalau diri kamu dari kecil pernah dimarah-marahin terus, banyak dendam di batin kamu dari kecil, kamu akan berkembang jadi orang yang temperamental, suka ngelempar barang, suka nyakitin orang, suka ngajak ribut, suka rusuh. Sebentar deh, itu kamu bukan sih? Sekarang kamu tahu kan sebabnya kenapa? Paham diri kamu bahwa ini loh penyebabnya kenapa aku begini. Nah sekarang, kalau kita sudah mengetahui penyebabnya, baru dari sini seizin Tuhan, insya Allah saya bisa bantu pelan-pelan, tapi pasti gimana caranya kamu bisa mengobati diri. Gini teman-teman, kalau kita pengen mengobati diri, kuncinya cuma satu. Apa coba? Ini sudah sering saya bahas di Pagar Kehidupan dan ini perlu saya ulangi lagi. Apa itu? Betul, hal itu adalah maaf. Cuman pertanyaannya, apakah memaafkan itu mudah? Kalau jawaban teori, iya mudah. Kita harus bisa memaafkan diri sendiri. Pokoknya harus bisa. Pret. Kenapa saya bilang pret? Nggak semudah itu Fernando. Sekarang Fernando masih musim nggak? Udah nggak musim, udah jadul banget. Pagar Kehidupan zaman dulu ya, Fernando mulu ya. Nggak semudah itu Bambang. Walah Bambang tuh enak tuh. Iya kan? Nggak semudah itu Bambang. Teori ngomong semua orang harus bisa memaafkan diri sendiri. Yes, tapi kan nggak semudah itu. Berarti pertanyaannya, gimana cara saya bisa mudah memaafkan diri sendiri ini, Mas? Jawaban sederhananya adalah kalau kita mau memudah maafin diri sendiri, mudahin dulu maafin Tuhanmu. Waduh, dalam. Iya, benar. Sekarang renungkan. Kalau kita mau mudah memaafkan diri sendiri, kita harus mudah memaafkan dulu Tuhan yang menciptakan kamu. Loh, kok sebentar Mas, ini beda nih. Saya pikir Mas bakal ngajarin kalau kita mau maafin diri sendiri, kita harus ngelakuin ABC yang udah pernah saya tonton atau saya denger di mana tuh. Kayaknya saya lupa tuh di orang lain. Beda loh Mas ini. Bener gak? Coba renungkan. Bener gak sih setiap kali ada masalah kita selalu nyalahin Tuhan seolah-olah Tuhan tuh gak sayang sama kita. Tuhan tuh benci sama kita. Betul gak? Coba renungkan aja. Saya kan sebagai sahabat pengen kamu tuh jujur. Iya toh? Nah sekarang pikirin baik-baik teman-teman. Kita renungkan dan pikirkan baik-baik. Tuhan itu salah apa sih? Kok kamu selalu nyalahin dia? Teman-teman, kamu bisa menonton video ini sampai menit segini dan kamu ngerasa ini bagus, itu pun karena kasih sayang Tuhan loh. Teman-teman, kamu bisa punya gadget apapun yang bisa kamu gunakan untuk nonton saya, itu pun kasih sayang dari Yang Maha Kuasa loh. Bahkan teman-teman, kamu nggak tahu ya, di luar sana banyak orang yang menunggu bisa ketemu Pagar Kehidupan. Diri kamu bisa ketemu nih.
Entah gimana ceritanya, itu butuh kasih sayang dari Yang Maha Kuasa loh. Sekarang masalah hidup kita lagi banyak, terus kenapa kita nyalahin Tuhan mulu? Nah sekarang saya akan mengajak kamu untuk melakukan sebuah terapi sederhana gimana bisa memaafkan Tuhan atau memaafkan Yang Maha Kuasa. Sederhana. Tadi kan saya bilang di depan saya sengaja pakai background suara serangga, suara alam ya. Ini dia jawabannya. Untuk bisa kita memaafkan Yang Maha Kuasa, kenali dulu siapa Tuhan kita. Cara kita mengenal Tuhan kita itu siapa dan bagaimana, apa yang kamu dengar, kamu rasakan dulu keindahannya. Indah nggak? Kalau kamu sekarang hidup di daerah yang bisa mendengarkan suara alam, dengerin deh suara alam. Entah suara ombak, suara daun yang tertiup angin, suara burung berkicau, suara apapun. Kalau kamu ngerasa itu indah, di saat kamu ngerasa indah, katakan Alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur. Itu loh, kita selama ini nih ya, terutama yang muslim, kalau zikir jago, tapi begitu zikir di mulut doang, gak masuk ke hati, maaf, itu gak mengobati. Betul? Kalau mau zikir nih masuk ke hati, kalau terima kasihmu mau masuk ke hati, kamu sadari dulu kenapa kamu berterima kasih, kenapa kamu berzikir. Jadi sekarang terapinya sederhana. Kamu pilih mau menggunakan apa? Mau menggunakan mata kah? Mau menggunakan telinga? Kalau mau menggunakan telinga, kamu dengarkan suara alam. Suara serangga-serangga nih seperti background dari audio saya ini. Suara-suara apapun yang ada kaitannya dengan alam. Kalau kamu mau milih mata, lebih gampang, lihat langit. Lihat matahari yang mungkin masih setengah terbit, kamu menonton video ini atau setengah terbenam. Lihat awan-awan yang begitu indah coraknya. Kamu rasakan keindahannya, sambil kamu sentuh dada kamu katakan, Alhamdulillah, terima kasih, saya mensyukuri ini, saya minta maaf karena saya selama ini sombong. Saya minta maaf karena saya selama ini sombong. Saya minta maaf karena selama ini saya sombong. Saya bersyukur, terima kasih atas apa yang sudah Engkau hadiahkan kepada saya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin atau terima kasih. Selesai. Coba deh. Kalau kamu baru praktekin ini aja, baru praktek sekarang nih, di saat itu kamu rasanya udah enak. Kebayang gak kalau kamu ngelakuin ini sehari? Dirutinin aja sebelum berangkat kantor, sebelum mulai dagang, sebelum mulai bisnis, atau sebelum ke kampus gitu ya. Sebelum mungkin kalau yang ibu rumah tangga ngurusin rumah, ngurusin anak gitu. Sebelum aktivitas lakukan ini dulu deh. Jadikan video ini video yang masuk ke dalam playlist kamu nih, supaya bisa didengerin berulang kali. Kenapa? Karena ini bagus. Ya. Jadi lakukan terapi yang saya ajarkan barusan ini sederhana banget. Cukup kamu melihat apa yang bikin kamu ingat sama Tuhanmu. Cukup kamu dengar apa yang bikin kamu ingat sama Tuhanmu. Lantas ucapkan terima kasih dengan caramu sendiri atau dengan cara yang saya ajarkan tadi. Itulah sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya syukur adalah syukur yang masuk ke dalam hati. Dan dari situ, sadar gak kamu jadi lebih mudah memaafkan Tuhanmu? Dan dari situ, sadar gak sih kamu jadi sadar bahwa Tuhan itu gak salah apa-apa, bahwa Allah itu baik, bahwa Yang Maha Kuasa itu baik. Dari situ kamu sadar, sehingga kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Betul? Keren ya? Keren ya pembahasan kita hari ini ya. Alhamdulillah. Kamu suka banget dengan video ini? Klik dong jempol ke atasnya dan kamu hadiahkan komentar terindah buat saya dan sahabat Pagar Kehidupan. Bebas di komentar. Saya pengen dong dapat hadiah komentar istimewa dari kamu. Bisa testimoni atau mungkin ucapan syukur kepada teman-teman atau kepada orang-orang yang baca tulisan kamu ya. Bagi kamu yang pengen buku saya ada di keranjang kuning, bisa dilihat. Kalau kamu pengen curhat dengan saya bisa. Caranya gimana? Ada di deskripsi video ini. Bisa disentuh tuh kolom deskripsinya ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.
Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.